Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini, sudah mampir ke channel ini. Kita akan belajar bersama seputar lambung. Barangkali pengalaman saya bermanfaat. Cek video-video saya yang lain, barangkali bisa memberikan gambaran atau referensi bagaimana kita bisa pulih seputar pencernaan atau seputar gastritis ya, luka lambung itu yang banyak mengalami luka lambung itu belum pulih teman-teman, karena luka lambung itu kondisi dari lambung kita yang ada peradangan atau luka. Oke teman-teman semua, seperti biasa saya akan menanggapi komen dari teman kita Kak Nister Gates. Komennya ada di samping, silakan disimak, saya bacakan dulu komennya. Mas, kalau gambar lapar ada lagi gimana? Jadi mulai mudah lapar ya untuk Kak Nister Gates. Gimana pengalaman Mas biar gula darah nggak naik jika makan sedikit tapi sering? Atau biar nggak naik gula darah saat makan tape atau madu? Jadi gini Kak Nister Gates, makan sedikit tapi sering itu bagi yang mengalami gastritis atau luka lambung itu memang disarankan, karena biar tidak sering terjadi perih gitu ya. Ketika makanan kita masukkan sering, di lambung ini ada yang diolah sehingga asam lambungnya tidak mengenai yang luka. Nah, bagi Kak Nister Gates yang mengalami gastritis ya, itu kan memang kita makan sering ya, Nah, biar nggak gampang lapar, makannya yang dimakan ya itu adalah protein. Contohnya apa? Ayam, dada ayam. Pengalaman saya dulu, istri saya dulu sering makan ya, itu yang saya kasih adalah dada ayam dan telur. Sesekali juga apukat ya. Kalau madu saya kasih di pagi, kalau tape tidak, karena masih ada luka lambung tidak makan tape ya. Tape itu ada fermentasinya sehingga kalau ada luka lambung nanti akan terasa perih atau panas di perut ya. Jadi sembuhkan dulu untuk gastritis atau luka lambungnya, baru boleh makan tape. Kak Nister Gates, perhatikan apa yang dimakan biar, karena gini, kalau kita memulihkan gastritis, memang nanti kita sering makan, lonjakan gula darah itu biar tidak terlalu curam naiknya ya. Naik tinggi, kemudian turun lagi ya, turunnya yang istilahnya terjun bebas, itu yang membuat kita lapar. Nah, oleh karena itu makannya itu fokus di protein ya. Kalau karbonya tetap nasi 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Kalau makan sedikit-sedikit itu jangan makan nasi. Kalau akan makan nasi ya, atau karbo ya, yang sifatnya diolah oleh tubuh ini menjadi gula, itu dia akan naiknya tuh tinggi. Oleh karena itu kalau makan nasi kan harus disandingkan dengan protein, harus disandingkan dengan serat. Dipahami kalau gastritis serat jangan terlalu banyak ya, karena kita membutuhkan serat cuma sedikit, atau bahkan tidak juga nggak apa-apa kalau ada gastritis. Nah, protein itu penting sekali. Protein itu yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk pemulihan ya, pemulihan luka lambungnya, untuk energi juga, itu protein yang penting Kak Nister Gates. Nah, semisal tidak pakai ayam, bisa pakai ikan air tawar, semisal lele, bandeng gitu ya, atau ikan-ikan lainnya silakan. Yang penting jangan digoreng ya teman-teman ya, jangan digoreng dengan minyak sawit. Kalau bisa digoreng dengan minyak kelapa boleh, namun juga dikit aja, jangan terlalu banyak. Atau diukep, itu yang sangat-sangat luar biasa, karena diukep itu ada bumbu kunyit teman-teman. Kan ukep itu pakai bumbu kuning, ada kunyit ya, ada bumbu-bumbu lain, bawang merah, bawang putih, kan itu nanti dimasak sehingga tidak seperti dimakan mentah. Kalau mentah memang tidak boleh kita makan bawang merah, bawang putih ya. Mentah itu tidak boleh bagi yang ada gastritis ya, karena ada peradangan tuh sangat sensitif sekali teman-teman terhadap makanan-makanan atau bumbu-bumbu yang sifatnya mentah. Jahe pun juga tidak boleh, kalau kunyit boleh ya, dipahami. Gastritis jahe tidak boleh, kalau kunyit boleh. Nah, jadi seperti itu Kak Nister Gates, biar tidak sering terasa lapar gitu ya, ya udah makannya protein ya, biar lonjakan juga kalau makan protein itu nggak terlalu tinggi sehingga nggak begitu lapar, dan nutrisinya dibutuhkan oleh tubuh gitu ya. Nyetok aja dada ayam ya, nyetok aja telur rebus ya, atau ya telur diorak-arik juga boleh ya, pakai minyak kelapa gitu ya, kemudian dikasih
dikasih mungkin rajangan wortel lah, atau ya kita harus kreatif dalam membuat aneka masakan ya, sehingga kita sehari-hari itu tidak bosan atau tidak monoton gitu. Kemudian alpukat juga bagus, itu lemaknya juga luar biasa dibutuhkan oleh tubuh ya. Dan madu jangan lupa ya teman-teman ya, pemulihan seputar lambung kita menggunakan madu untuk bantuan enzim pencernaan. Madu diminum setiap sebelum makan, pagi, sore ya. Atau kalau nggak bisa sebelum makan ya udah setelah makan. Yang penting madu tetap masuk. Usahakan menggunakan madu yang kualitasnya oke. Nah, untuk seputar lambung saran saya menggunakan madu hitam pahit. Kenapa madu hitam pahit? Yang pertama dia tidak manis sehingga tidak membuat lonjakan gula darah terlalu curam naiknya ya, sehingga anjloknya itu kalau terlalu curam itu kita lapar teman-teman. Karena saya adalah mantan obesitas berat 105 kilo. Saya dulu itu mengalami tidak mengenal rasa kenyang. Saya sudah pernah merasakan seperti itu, sehingga sepanjang hari saya makan terus, makan, dan yang dimakan itu kebanyakan adalah yang karbohidrat. Karena protein itu saya anggap tidak penting dan tidak menarik bagi saya. Apakah tidak makan protein? Tetap makan protein, dimakan besar. Namun kebanyakan yang saya makan adalah makanan yang bertepung, snack-snack ringan, sehingga kita makan ya, jeda beberapa menit sudah lapar lagi, craving terus, makan terus teman-teman, sampai obesitas di berat 105. Berusaha saya turunkan di 92 kilo, itu saya terkena GERD di 92 kilo. Saat mengalami GERD, penurunan 10 kilo. Jadi GERD yang sudah BB-nya turun drastis ya, itu ada ketidakseimbangan di hormon tiroid kita. Tiroid kita ini yang mengatur metabolisme, dia sudah mengalami gangguan hormonnya, sehingga BB kita itu langsung bisa turun drastis. Ketika BB kita turun drastis, otomatis kita merasakan lemas, merasakan kelingan juga, sehingga muka juga pucat ya, aktivitas tidak bisa normal teman-teman, seperti ini ya. Mungkin berdiri lama dalam jangka waktu 5 menit atau 10 menit atau lebih ya, itu mungkin kita dulu nggak kuat teman-teman ya, apalagi aktivitas fisik lainnya ya. Oke, seperti itu Kak Nister Gates, bisa dipahami. Coba fokus di proteinnya dan lemak ya, lemak menggunakan alpukat. Perhatikan juga untuk nutrisi yang lain, semisal madu, kunyit ya, semisal pati Garut atau pati singkong untuk seputar gastritis ya Kak Nister Gates. Kalau nanti sudah sembuh gastritisnya, peradangan lambung sudah sembuh, segera berubah menjadi tidak makan sedikit tapi sering, tapi pola makan berjeda. Makan pagi, siang, sore, setiap jam makan jedanya 3-4 jam. Jadi kita sudah mulai tidak sering makan. Contohnya saya tadi makan jam 8-an pagi ya. Terakhir saya makan jam 9-an, jadi 1 jam lah, 1 jaman makan. Sekarang jam 10.40, ini saya udah nggak makan, saya tinggal minum aja. Nanti saya makan ya mungkin sekitar jam 12 atau jam 1 ya, baru makan lagi ya. Dan makannya pun juga tidak mungkin banyak, yang penting kita ada nutrisi gitu ya. Dan nanti makan lagi sore gitu, sehingga malam tidak makan. Seperti itu kita menjaga jeda waktu makan kita, sehingga tidak sepanjang hari kita tuh makan terus. Semakin sering kita makan, semakin kita tuh merasa cepat lapar gitu ya, karena gula darah kita ini lonjakannya gini, naik turun, naik turun, naik turun. Kita turun, kita lapar. Kalau turunnya drastis gini kalau kita makan karbo, apalagi suka ngemil teman-teman ya. Barangkali ada yang menonton yang sedang obesitas ya, bisa diperhatikan, karena obesitas itu adalah suatu kondisi tubuh kita ini sebenarnya ada peradangan, namun kita tidak menyadari. Nah, ketika kita mengalami keluhan, barulah di situ kita sadar. Biasanya orang-orang yang obesitas itu belum merasakan keluhan, sehingga tidak sadar. Bagi yang obesitas sudah sadar itu ya alhamdulillah, luar biasa. Saya dulu udah sadar, namun kurang bagus ya untuk menjaga pola makannya, sehingga masih makan-makan yang menimbulkan peradangan di tubuh, sehingga terjadi GERD yang disertai dengan anxiety. Anxiety adalah kondisi dari usus halus kita mengalami sindrom usus bocor atau leaky gut ya, itu pemulihannya juga perlu waktu. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Silahkan komen-komen, saya akan berusaha membalas komen-komen dengan ya video seperti ini. Barangkali pengalaman dari saya bisa memberikan gambaran atau semangat lah teman-teman, bahwa keluhan seputar lambung itu bisa pulih total. Oke teman-teman semua, terima kasih. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.